Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hinir Arifin dari Stekom Siliwangi. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah tipografi dari tugas desain grafis. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, daftar isi. Bab 1, pendahuluan. 1. Latar belakang. Tipografi pada dasarnya adalah teknik dalam memilih teks dalam proses desain grafis. Jadi pengertian tipografi secara umum adalah teknik dalam melakukan penyusunan huruf dan teks di dalam suatu pembuatan visual supaya dapat terbaca dan menarik untuk dilihat. Font adalah gaya tulisan yang biasa digunakan saat mengetik di HP maupun komputer. Font juga bisa diartikan gaya tulisan dalam dunia desain grafis. Jenis font dapat mempengaruhi desain yang akan ditampilkan, karena dapat memudahkan dalam menyampaikan pesan dan mengungkapkan rasa. Pemilihan jenis font yang baik akan membuat audiens tertarik untuk membaca lebih banyak. 2. Rumusan masalah. Ada pula permasalahan yang hendak dibahas dalam makalah ini antara lain 1. Apa yang dimaksud dengan font? 2. Apa jenis-jenis font? 3. Bagaimana penerapan jenis font di kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, tujuan masalah. Bersumber dan rumusan masalah di atas sehingga tujuan dari makalah ini antara lain 1. Mengetahui pengertian font. 2. Mengetahui jenis-jenis font. Bab 2. Pembahasan. Pengertian font. Tipografi pada dasarnya adalah teknik dalam memilih teks dalam proses desain grafis. Jadi pengertian tipografi secara umum adalah teknik dalam melakukan penyusunan huruf dan teks dalam suatu pembuatan visual supaya dapat terbaca dan menarik untuk dilihat. Seni ini berkaitan erat dengan pemilihan jenis huruf atau yang dikenal dengan sebutan font. Kemunculan font diperkirakan terjadi ketika teknik percetakan pertama kali ditemukan di daerah Asia Timur beradab-adab yang lalu. Ketika itu, orang-orang di Cina menggunakan cetakan blok kayu pada kain dan kertas. Seiring perkembangan zaman dan beralihnya kebiasaan membaca dari kertas ke layar, membuat font tidak lagi dilakukan secara manual, tetapi dilakukan secara digital. Ini font menjadi bagian penting dalam industri teknologi. Keberadaannya bahkan dapat mempengaruhi minat individu yang menjadi target dalam pemasaran. Selanjutnya, jenis-jenis font. Mengenal jenis dan fungsi font. Ada 5 jenis font yang perlu kita kenali, yaitu serif, sans serif, script, dan dekoratif. Yang pertama, font serif. Contohnya, font Royal Serif. Royal Bean adalah font tampilan serif modern dengan gaya digambar tangan yang lucu yang cocok untuk berbagai penggunaan kreatif, tetapi sangat bagus untuk proyek anak-anak. Muncul dalam format OTF dan TTF serta menawarkan dukungan multibahasa dan sangat ideal untuk label produk, proyek cetak, dan logo. Yang kedua, contoh font serif, font Diana Faber serif. Berikut dalam daftar font serif terbaik kami adalah Diana Faber, jenis huruf cantik alami yang hadir dengan font script pelengkap. Tekstur yang harus memberikan setiap huruf tampilan digambarkan dengan tangan asli, dan berbagai alternatif gaya ligatur disertakan serta dukungan multibahasa dan pengertian POA. Yang ketiga, contoh font serif, font Darling Bloom serif. Langsung saja. Keempat, font Motel serif, dan selanjutnya. Selanjutnya, font sans serif.
Contohnya Bebas Neo. Bebas Neo adalah font dari keluarga sans serif yang cukup populer dan terbaik. Karena begitu populernya font ini sampai-sampainya penciptanya tidak takut untuk menyebutnya sebagai Helvetica of the font. Font jenis ini memiliki alumni style font yaitu Thin, Light, Book, Regular, dan Bold. Font ini terlibat sangat tegas dan akan cocok tampil sempurna untuk setiap post dan judul. Yang selanjutnya contohnya aileron. Aileron tersedia dalam 10 gaya yang berbeda, mulai dari ultra tipis sampai font bold. Selanjutnya simplifika or Corbett, Condensed, Italic, Bavra, Bittner, Dayland, Glober, Proza, dan Genota. Selanjutnya fantasi. Huruf fantasi adalah huruf yang mempunyai letak kolaboratif tunas menjalar. Biasanya digunakan untuk kata yang berfungsi mempertegas atau menarik perhatian pembaca. Dalam penggunaannya, jangan sampai menggunakan huruf kapital semua, karena itu akan terlihat kaku dan susah untuk dibaca. Contoh-contoh font. Yang pertama, serif. Seperti ini contohnya. Yang kedua, sans serif. Hampir sama dengan serif. Yang ketiga, dekoratif. Juga hampir sama. Berikut contoh karya dari font serif. Sudah, itu saja pembahasan tentang jenis-jenis font dalam tipografi beserta karya. Untuk kesimpulannya, tipografi adalah seni menyusun huruf di mana huruf sendiri adalah gaya tulisan. Font atau huruf yang paling umum ada 3 jenis, yaitu font serif, sans serif, dan dekoratif. Setiap jenisnya memiliki ciri dan strukturnya masing-masing. Saran dan kritik saya sebagai penulis sadar bahwa makalah yang saya buat untuk membangun saya terima guna memperbaiki makalah ini agar lebih baik lagi. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.